hadirat, seluruh jamaah hadamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridha. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat, barokah dan ridhonya kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di majelis mulia ini digolongkan termasuk orang-orang yang dibimbing Allah, dituntun Allah untuk terus berikhtiar maksimal menggapai kebahagiaan hidup, keselamatan hidup, kemuliaan hidup di dunia dunia wal akhirah. Mohon ikhlasnya panjenengan semua untuk membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada muassis, pendiri, perintis Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadin ini bersama orang-orang yang berperan aktif dalam memperjuangkan pesantren ini. Juga kita doakan keluarga dalam pengasuh pesantren, kita doakan santri-santrinya dan secara umum pondok pesantrennya, mudah-mudahan maslahah, manfaah, barokah, khususnya untuk santri putra dan santri putri yang tadi diwisuda khatmul Quran. Semoga benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang Qurani, menjadi generasi yang solehin solehat. Santri-santri dari pesantren Hidayatul Muhtadin semoga menjadi generasi harapan agama, harapan negara, menjadi generasi yang pengais bukan pengemis, yang perintis bukan pewaris, yang pelopor bukan pengekor, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang beradab bukan yang biadab, yang ahli pikir bukan yang tukang kentir, yang ahli Quran bukan yang ahli pacaran. Mudah-mudahan bisa menyelamatkan, memuliakan, membahagiakan kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, seluruh jamaah yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Keberadaan pondok pesantren di Indonesia ini sangat-sangat penting, terutama untuk melestarikan agama Islam dengan haluan ahlus sunnah wal jamaah. Selama di Indonesia ini masih banyak pondok-pondok pesantren, apapun yang terjadi, Islam ahlus sunnah wal jamaah akan tetap jaya. Alhamdulillah. Tapi kalau pondok-pondok pesantren sudah tidak ada lagi di negeri ini, fantawis sa'ah, tunggu saat hancurnya Islam, tunggu saat habisnya Islam. Sudah banyak bukti Bapak Ibu, adik-adik, para jamaah, negara-negara yang dulu sempat mayoritas penduduknya beragama Islam, belakangan Islam habis di negara tersebut. Di benua Eropa, tolong semuanya fokus perhatian, waktu kita terbatas, saya minta izin ngomong ceramah 25 menit saja.
Nah, daripada nanti ceramah lama-lama nggak diperhatiin, ibu-ibu sudah mulai merhatiin kardus yang mau jalan. Adik-adik santri yang ganteng-ganteng, kardusnya tahan dulu sayang. Nanti di komando ya. Duduk dulu nak, duduk dulu. Oke? Minta tolong adik-adik, kotak infaknya jangan dijalankan dulu. Duduk dulu nak. Nanti di komando di tengah-tengah ceramah. Paling tidak ya ceramahnya udah 30 menit lah. Masa ceramah baru mukadimah kok udah mulai jalan kotak infaknya. Tolong adik-adik duduk dulu sayang. Saya ulang, banyak negara-negara yang dulunya sempat Islam menjadi agama mayoritas penduduknya, tapi belakangan Islam habis di negara-negara tersebut. Kalaupun ada, hanya tersisa sedikit dan kemudian menjadi minoritas. Di benua Eropa banyak negara-negara yang dulu Islamnya sangat besar. Contoh Spanyol. Ngertos Spanyol ya? Loring godong. Spanyol. Mpun ayo ngaji. Spanyol itu dulu Islam mayoritas, berdiri kerajaan Islam, dan Islam sempat meraih kejayaan. Sampai sekarang banyak ritus-ritus religi yang membuktikan bahwa Islam pernah sukses membangun peradaban di sana, melahirkan ulama-ulama besar, salah satunya yang ngarang kitab nahwu, ilmu gramatika yang dipelajari di hampir seluruh pesantren di Indonesia. Kitabnya bernama Alfiyah Ibnu Malik. Pengarangnya itu orang Spanyol, duduk wong Karangawen. Namanya Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Andalusia itu Spanyol. Sekarang agama Islam sangat-sangat sedikit di Spanyol, tinggal sedikit, minoritas. Demikian pula Rusia, negaranya Vladimir Putin itu sekarang jadi negara komunis. Padahal dulu Rusia itu penduduknya mayoritas sempat beragama Islam. Sekarang Islam habis di sana. Kenapa? Karena di Spanyol, di Rusia itu nggak ada pondok-pondok pesantren, nggak ada madrasah-madrasah diniyah. Makanya agama Islam hilang dari sana. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes nek Eropa kadoan, tolong ibu-ibu jenengan boten usah ngingeti panganan ya, boten kira diparingi jenengan. Kon salahmu dadi wong larat yang ngono kuwi nasibe. Wes terima diboprokne ning isor ora disuguhi apa-apa. Kon yang di atas panggung kalau empati dan solidaritasmu tinggi gak akan tega makan karena merasakan berita yang ada di bawah. Kalau masih tetap makan berarti beragas, termasuk saya. Dia jangan mentang-mentang di atas enak-enak terus melupakan nasib yang di bawah. Yang di atas enak, duduknya nyaman, gak sesek-sesekan, gak ongkot, gak sumu, ono suguhane, ono ngombene. Perhatikan yang di bawah. Sesek-sesekan, ngambut elek kecut, ngambut untuk selemut-selemut, dipameri wong mangan bisa. Wis tolong sing usung-usung panganan stop. Apa ini ngaji kok ono sing ganggu wae. Kadoan contoh Eropa.
Udah tetangga kita Filipina. Ngertos ya? Paling boten ten gene peta. Nek gak ngerti yo tahu nonton ning TV lah atau melihat di HP negara Filipina. Itu dulu mayoritas penduduknya beragama Islam. Makanya ibu kota Filipina itu namanya Manila. Aslinya berasal dari bahasa Arab Amanillah. Aslinya ngono, tapi dijukuk gampangnya jadi Manila. Sekarang Islam habis di sana, tinggal minoritas sedikit banget. Kenapa? Karena di Filipina nggak ada pondok pesantren, nggak ada madrasah diniyah. Kabare no Filipina itu gak ono manakipan, gak ono yasinan, tahlilan, gak ono berkah. Mulane Islam habis, Karangawan, Gubuk, Pilang Wetan, Kecamatan Kebon Agung, ngapunten, Pilang Wetan, Gubuk, dan rumahnya toh Kebon Agung. Selama masih ada berkatan, maka Islam akan tetap jaya. Tapi kalau sudah tidak ada berkat, tunggu tanggal mainnya, Islam akan habis. Hidup berkat, hidup berkat, hidup Abah Sarung Mangga. Yang membudayakan yasinan, tahlilan, berkatan, iya pondok-pondok pesantren. Gini apa nggih? Nah, ini saya ajak ngaji sejarah. Sidik-sidik aja. Kalau dirunut dari sejarah, pondok pesantren itu dimulai ceritanya ini mulai zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allah mengutus Nabi dari bangsa Arab Selatan namanya Nabi Hud alaihi salam, diberi kaum yang disebut kaum Ad. Jenengan lek maos Quran wonten ayat wa ila 'adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad Allah mengutus saudara mereka Hud sebagai rasul. Nah, kaum Ad ini nakal-nakal, maka kemudian dihancurkan oleh Allah. Berarti di Arab Selatan gagal. Kemudian Allah mengutus Nabi lagi dari bangsa Arab Utara, namanya Nabi Shalih alaihi salam, diberi kaum yang disebut kaum Samud. Jenengan lek maca Quran wonten ayat wa ila samuda akhahum shalihah, dan kepada kaum Samud Allah mengutus saudara mereka sebagai nabi namanya Shalih. Sama kayak kaum Ad, kaum Samud ini yang nakal-nakal akhirnya dihancurkan oleh Allah. Di Arab Utara juga gagal. Jadi Arab Selatan gagal, Arab Utara juga gagal. Maka kemudian Allah mengutus Nabi la minal kiduli wala minal lori, tidak dari kidul juga tidak dari lor, bal minat tengah, akan tetapi diutus dari bangsa Arab Tengah. Ini dipilihkan dari suku yang terkenal paling cerdas otaknya, paling fasih lesannya, paling gagah tubuhnya, paling ganteng wajahnya. Nabi pilihan itu bernama Ibrahim alaihi salam. Dan benar, semua nabi setelah Nabi Ibrahim itu semuanya berasal dari dzurriyyah keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu pilihan, cerdas otaknya, fasih lesannya, gagah tubuhnya, ganteng wajahnya. Semua nabi adalah keturunan Nabi Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim maksudnya. Nah sekarang kalau ada al ulama warasatul anbiya, halo,
Para ulama itu pewarisnya para nabi. Nabi-nabi sesudah Ibrahim alaihissalam adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sangat ganteng, sehingga didawahkan ma arsalallahu nabiyyan illa wa hasanal wajhi. Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali wajahnya ganteng. Lanek kiai pewarisnya nabi pitenono kiai kuwi rata-rata wajahe lho, sing kiai tenan. Lah kula mboten kiai kok. Lamono mboten ganteng niku nek wis dadi kiai ada aura tersendiri. Mantesi disawang ku jam sedep tur ngangeni. Walaupun janjane ora bagus, ning nek wis dadi kiai mengandung aura. Lho umpama nek orang ganteng ora bagus, ya ora apa-apa, ora dadi syarat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila hijabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Yang dipandang Allah, yang dinilai Allah bukan tubuhmu, bukan wajahmu, bukan nasab keturunanmu, tapi niat dan hatimu. Ini dalile kiai sing orang ganteng. Pon saiki tak urut mang pirengke. Nabi Ibrahim kagungan putra saking garwa asma Siti Hajar. Putranya bernama Ismail alaihi salam, diangkat jadi nabi. Dipun paringi pusaka namine Masjidil Haram wonten Makkatil Mukarramah. Nabi Ibrahim kagungan putra melih saking garwa Siti Sarah, namine putrane menika Ishak alaihi salam, diangkat jadi nabi, kemudian diberi pusaka bernama Masjidil Aqsa di Palestina, Baitul Maqdis. Makanya perjalanan Isra'ipun kanjeng Nabi niku minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nek dirunut berarti nampak tilas. Pusakane Nabi Ismail Masjidil Haram, pusakane Nabi Ishak Masjidil Aqsa. Mulane kanjeng Nabi saderenge mi'raj minggah dhateng Sidratul Muntaha dipun isra'aken perjalanane minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Sampai mriki paham? Ya Allah, gak nyaut. Ngaji sejarah niku kudu runut. Maka jenengan mboten paham niki sak mengguri ya okon. Dilanjut. Yes. Dari Nabi Ismail ini menurunkan bangsa Arab, negara-negara Timur Tengah itu rata-rata berasal dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub alaihi salam. Dari Nabi Yakub ini melahirkan keturunan Bani Israel. Jadi Bani Israel niku keturunannya Nabi Yakub alaihi salam. Eleng-eleng sapa ngerti engko dadi pertanyaan sing iso jawab entuk hadiah sarung cap. Bani Israel niku keturunan saking Nabi Yakub. Bani Israel niku bangsa wong pinter, wonge pinter-pinter ning serakah. Mulai dulu serakah bukan hanya urusan ekonomi, sampai gudange Nabi. Gudange Nabi niku Bani Israel. Nabi paling kathah niku Bani Israel. Dari 124.000 nabi, sing paling kathah niku keturunan Bani Israel. Dan Bani Israel itu serakah, maunya nabi-nabi itu dikuasai oleh mereka. Tidak boleh ada nabi yang bukan keturunan Bani Israel. Makanya sampai saat ini tidak mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW.
Soalnya Kanjeng Nabi sanes keturunan Bani Israel. Wong Bani Israel gak kira gelem nampa. Dulu kalau ada nabi yang bukan keturunan Bani Israel direbut sama Bani Israel untuk dibani Israelkan, dijadikan sebagai Bani Israel. Contoh Nabi Ayub alaihi salam niku nabine wong Eropa. Nabi Ayub niku diutus ke negara Yordania. Akhirnya dipundhut putu mantu dening Nabi Yusuf yang Bani Israel, dipun angsalaken kalih putu putrine Nabi Yusuf asma Siti Rahmah. Akhirnya diboyong ten Israel, bangsa Yordania, bangsa Eropa kelangan nabi. Mereka diboyong nang Israel, akhirnya bangsa Yordania, Eropa kelangan nabi. Tapi lumayan, wis tahu duwe nabi walaupun akhirnya kelangan. Daripada Indonesia setiap ada nabi mesti palsu. Saiki ngaku dadi nabi, rong dina maneh tangkep polisi. Itulah nasib nabi-nabi di Indonesia. Halo? Lanjut mboten nih? Yes. Nabi Yakub gadah pinten-pinten putra, salah satunya bernama Is. Nah, dari Is ini yang melahirkan keturunan bangsa Amerika, bangsa Eropa. Jadi wong Amerika, wong Eropa, Inggris, Prancis, Jerman, niku nek diurut munggah nasabe jelas teko Is bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Jelas nasabe. Ngono. Sing ora patek jelas nasabe iku wong pirang wetan. Iso-iso ngono-ngono kuwi nek diurut munggah tekan Bathara Kala. Kok nang diurut menduwur tekan Raja Fir'aun. Kok diurut menduwur tekan Qarun. Kok diurut menduwur tekan Abu Jahal. Halo? Halo? Ora patek penting. Sing penting kitanya, karena yang dinilai Allah bukan mbah-mbah kita, kakek-kakek kita. Yang dinilai Allah adalah prestasi kita, kebaikan kita. Betul? Apa artinya kalau mbah-mbahnya orang baik-baik, tapi kalau kitanya orang yang tidak benar? Ya mending mbah-mbahnya orang-orang biasa, tapi kitanya luar biasa. Betul? Oh no. Wis menae pokoknya yang dandani awake dhewe-dhewe. Pun ngoten mawon pesen kula, ora usah dibawa-bawake, engko digoreng. Wong saiki niku ceramah 1,5 jam, berarti 90 menit toh. Nah, yang 80 menit itu baik, bagus. Yang 10 menit elek. Lha iku sing ditampilno iku sing 10 menit. Elek ya. Mulane jenengan harus bijaksana dalam bermedsos. Itu saja pesan saya. Ambil sisi baiknya, hilangkan sisi buruknya. Itu kalau niatnya mau berjihad lewat medsos. Jangan malah memprovokasi umat. Kasihan umat mumet. Wis Bang ayo. Ya Allah wis gak terus nih. Pokoknya nek ajaan kita ya ayo ibadah binafsik, kita mulai memperbaiki dari diri kita masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kalau Nabi Ismail dikasih pusaka Masjidil Haram, Nabi Ishak dikasih pusaka Masjidil Aqsa. Runutan dari masjid ini turun sampai ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Isra-nya minal masjid ilal masjid. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, nyampe perbatasan. Pertama yang dilakukan adalah bangun masjid yang kemudian disebut sebagai Masjid Quba. Ini masjid yang dibangun pertama kali dalam sejarah Islam. Namanya Masjid Quba. Ini masjid yang menjadi rutinitas Rasulullah setiap malam minggu. Jadi setiap Sabtu sore
malam Ahad Rasulullah tidak menuju ke Masjid Quba, imma masyian wa imma raqiban, kadang jalan kaki, kadang berkendara, naik unta, naik kuda untuk ke Masjid Quba, karena Rasulullah ngalap barokah saking tumurunipun ayat la masjidun ussisa 'alat taqwa. Para jamaah, siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba pahalanya sama dengan ibadah umroh. Kalau sholat 4 rakaat di Masjid Quba pahalanya sama dengan ibadah umroh 2 kali. Maka semua jamaah haji, jamaah umroh itu pasti berkunjung ke Masjid Quba untuk iktikaf dan menjalankan sholat. Mudah-mudahan yang hadir ikhlas ikut majelis mulia hari ini dimudahkan Allah untuk bisa ke sana. Ke sana lo tanganku non diarai. Bener ya? Allah itu bener pulang kono berarti pas. Muga-muga digampangno karo Gusti Allah. Ya Allah. Niku Masjid Quba iki gone nang Madinah. Sama nek boten ngertos Madinah niku kilene Madiun. Ya lah terus Madiun mulang terus tekan Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masuk ke jantung kota, Rasulullah nyari tempat yang strategis untuk bangun masjid lagi, dan masjid itu sekarang terkenal dengan nama Masjid Nabawi. Para jamaah, orang itu kalau ke Masjid Nabawi di Madinah yang paling dicari-cari adalah Raudhah. Semua pengen masuk ke Raudhah sampai antri-antri, dan sekarang untuk bisa masuk ke Raudhah harus pakai tasreh, namanya surat izin. Kalau nggak bawa tasreh surat izin dari muassasah nggak bisa masuk ke Raudhah. Kenapa semua berebut ke Raudhah? Karena Raudhah adalah taman surga. Itu sabdanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman surga. Kenapa tempat itu disebut taman surga? Kok enggak seluruh bangunan masjid yang luas itu semuanya dianggap sebagai taman surga? Kok hanya tempat itu antara daleme Kanjeng Nabi sampai mimbare Kanjeng Nabi, kurang lebih ukurannya 27 kali 16 meter, panjang 27 meter, lebar 16 meter, kurang lebih, soalnya aku diri ora tau ngukur. Kenapa hanya itu yang disebut Raudhah, taman surga? Kok enggak semua bangunan masjid? Para jamaah, sebab di tempat itulah Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantrennya Rasulullah itu namanya Raudhah. Lah apa kok berani bilang itu pondok pesantren? Ya karena di tempat itu Rasulullah mendidik para santrinya, Rasulullah mengajar sahabat-sahabatnya. Di tempat itu Rasulullah mulang ngaji tenggene santri-santrine, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya. Dan malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah lebih sering ke Raudhahnya daripada ke masjidnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini berdasarkan penelitian riwayat hadis. Malaikat Jibril itu jauh lebih sering menemui Rasulullah di Raudhahnya, di pesantrennya, daripada di masjidnya. Gitu loh Bu. Jadi pondok pesantren Rasulullah itu namanya Raudhatun min Riyadil Jannah, taman surga. Maka semua pondok pesantren termasuk pondok pesantren Hidayatul Muqtadin ini besok di akhirat akan diangkat ke surga oleh Allah. Semua orang yang pernah ngaji di pondok pesantren insya Allah masuk surga. Sak wali santrine nek bayare syahriyah ora telat. Orang-orang
orang yang ikut mendukung perjuangan pondok pesantren semua insya Allah masuk surga. Ada pejabat kok mau datang di pondok ketika ada acara, insya Allah pejabatnya masuk surga. Nek nyumbang. Halo? Dilanjut betul? Bukan di Nabi lek dawuh gini saya. Man ro'ani dakhalal jannah wa man ro'ani dakhalal jannah, man shafa'ani dakhalal jannah wa man shafa'ani dakhalal jannah, man ta'allama bi dakhalal jannah wa man ta'allama bi dakhalal jannah. Kama qala. Jika mantuk-mantuk ngerti artinya apa dia? Siapa yang pernah melihat aku dalam keadaan iman, dia masuk surga. Siapa yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku dalam keadaan iman, dia masuk surga. Terus siapa yang pernah berjabat tangan dengan aku masuk surga. Siapa yang pernah berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan aku masuk surga. Siapa yang pernah belajar ngaji bersama aku masuk surga. Siapa yang pernah belajar ngaji bersama orang yang pernah belajar ngaji kepada aku masuk surga. Ila yaumil qiyamah, terus ngantos dinten kiamat. Alhamdulillah. Santri ini kan Nabi dikata Bapak Ibu. Yang tebe-tebe wonten santri saking negara Jerman namanya Suhaib Ar-Rumi, wonten santri saking India. Halo? Gak dirungokno. Namanya Salman Al-Farisi dari Persia. Budal mondok nyantri nang ngene Kanjeng Nabi. Wonten saking Afrika namanya Bilal bin Rabah. Mulane pondok pesantren dikatakan serius niku biasanya santrine yang tebe-tebe. Mang tingali, mang titeni, pondok-pondok besar, pondok-pondok sepuh niku rata-rata santrine yang tebe-tebe. Halo? Dilanjut apa mboten? Oke, kalau minta dilanjut tolong diperhatikan, saya minta waktu 10 menit lagi. Kanjeng Nabi mulang santri-santrine, rumah apa sayang? Tenggene pondok pesantren mriku. Setelah adanya raudhah dan pondok pesantren, Rasulullah niku mengeluarkan doa istimewa yang diaminkan seluruh malaikat, diaminkan sahabat-sahabat utama. Doanya adalah Allahumma ij'al bil Madinah li'afai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah ini barokahnya 2 kali lipat dibanding Mekah. Maka meskipun Mekah ada Ka'bahnya, tapi barokahnya lebih besar Madinah. Kenapa? Mekah simbol amal, Madinah simbol ilmu. Amal dengan ilmu lebih utama ilmu. Karena ilmu tanpa amal tetap ada, tetap jalan, tapi amal tanpa ilmu tidak diterima, tidak dianggap amal. Betul? Fadlul alim 'alal 'abid kafadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah yang tidak berilmu itu seperti perbandingan bulan di malam purnama dibanding bintang gemintang. Kalau bulan purnama sudah muncul, maka cahaya bintang pun akan redup. Betul? Ya Allah, serati gatek aku semangat ngomong luas lego petang-tengan. Meme. Baik, kita lanjut. Kanjeng Nabi mulang santri-santri ini ten pondok pesantren. Dan santri ini Kanjeng Nabi niku saking tebe-tebe kepala pesantrennya namine Abu Hurairah. Jadi pondok pesantren niku mulai wonten kawit zaman Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Garwane Kanjeng Nabi sing diajak ngasuh pesantren niku Sayyidah Aisyah. Garwane Kanjeng Nabi kata, yang diajak ngasuh pesantren Sayyidah Aisyah. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, inna habban nisa ilayya Aisyah wa inna habbar rijal ilayya abuha. Wong wedok sing paling tak cintai Aisyah, wong lanang sing paling tak cintai bapaknya Aisyah, Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Ya karena Sayyidah Aisyah itu berkaitan dengan pendidikan. Istrinya Rasulullah
yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Terus saiki diurut Kanjeng Nabi mulang sahabat, sahabat mulang tabi'in, tabi'in mulang tabi'in, tabi'in terus mudun ringkes waktunya wis mepet sampai tekan Indonesia. Yang membawa Islam ke Indonesia adalah para aulia yang di Indonesia kita kenal dengan Wali Songo. Wali Songo itu sebenarnya ada beberapa kurun, ada 3 generasi. Nah, generasi yang terkenal itu kurun ketiga. Generasi yang ketiga mulai Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo niku. Halo? Halo, Beb. Iya. Halo, Beb. Menyebarkan Islam ke Indonesia masuk mulai abad ke-14. Jadi rondo telat Bapak Ibu ngapunten, masuknya Islam ke Indonesia itu dibanding negara-negara lain agak telat. Abad 14 setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Loh, Islam harus merambah Eropa itu abad ke-7. Tendene Spanyol, tendene Rusia, abad ke-7. Sama nek krungu ana wong maca hadis rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari, itu orang Rusia. Lah nek Imam Bukhari tonggomu kan bakul sego goreng. Berapa imam ya? Halo? Islam sudah nyampe ke Mesir, kawasan Afrika akhir abad ke-6. Amr bin As diangkat jadi gubernur di sana. Islam masuk ke Irak abad ke-7 awal. Khalid bin Walid yang menyebarkannya di sana. Islam sampai ke Iran awal abad ke-7. Abu Ubadah Ibnul Jarrah. Sibuk tak ceritani ini serah paham Bapak. Yang masuk Indonesia wis telat abad ke-14. Mulane dari budaya masyarakat Indonesia ini acara apa wae wajib telat. Ini cocok karo masuknya Islam di Indonesia yang telat. Ana kiai diundang ceramah bak dhuwur tekone jam 3. Rasa keplok lucu. Ini orang telat orang Indonesia. Jadi semakin telat semakin Indonesia. Pemane wong NU diundang baksul masail jam 8 pagi, prakteknya berasar. Nah, telat itu kan identik dengan ketinggalan. Ojo kaget ke Indonesia ki apa-apa ketinggalan. Disiplin, ilmu pengetahuan ketinggalan, budaya ketinggalan, perekonomian ketinggalan, teknologi ketinggalan. Itu bandingno karo Jepang ketinggalan kita. Sampeyan rene numpak sepeda motor duduk gaweane wong ilang wetan. Jepang kabeh Yamaha Jepang. Ayo nyaut Yamaha Jepang, Toyota Jepang, Motorola Jepang, Kawasaki Jepang, Mitsubishi Jepang, Suzuki Jepang, jenengan Kudus, jenang Kudus, gudeg Jogja, Wajik, Magelang, Wingko, Babat, Soto, Lamongan, Pecel, Madiun. Jadi harusnya kita itu jadi umat terbaik, kuntum khaira ummatin, tapi kenyataannya bukan kuntum khaira ummatin, tapi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Lho mergo mlebune Islam nang Indonesia iki telat. Mulane masyarakat kita ki acara apa ae ya wajib. Semakin telat semakin Indonesia. Kalau tidak telat ya tidak Indonesia. Loh kita itu kadang-kadang maaf nggak bangga dengan produk sendiri, dengan negara sendiri. Kita malah lebih bangga dengan
produk luar kok. Makanya lagu Indonesia Raya kan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku pergi. Di sana aku di mana? Kan mestinya di sinilah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sinilah aku berdiri. Tapi ya jadi rubah, aku nggak rubah. Orang itu aneh-aneh gue. Di sinilah aku berdiri. Ya coba pakemnya di sanalah, ya di sanalah. Anggapan gue lek nyanyi dari luar Indonesia. Ngomong, halo. Mulanya sing api-api ya di sana. Sing di sini tiba sing elek-elek. Lo orang ngandel. Sing api-api ini buat di sana. Halo. Sing api-api ini buat di sana, orang di sini. Wedhus sing api, wedhus Australia. Di sana. Sampeyan diterima oleh wedhus katangan sing bungkringan kuwi. Njajal to. Sing api-api kok di sana. Ana kacang enak yo, kacang Cina. Wong sing ngicil lho, wong Pilang Wetan. Tapi diarani kacang nangka sing larang kan nangka londo. Njajal. Jambu sing apik jambu Bangkok. Njajal. Apel sing larang ya apel Australia, anggur sing apik anggur Amerika. Jajal. Rumput sing kuat rumput Jepang. Konci sing kuat konci Inggris. Lah sing lemu apa gula Jawa dilewer kaya curek kuwi. Anyel wae. Kowe ora bangga karo mbekmu dhewe ya. Bom. Ya. Iya ya. Ya, para wali menyebarkan Islam di Indonesia melalui wadah namanya Pondok Pesantren Kanjeng Sunan Maulana Malik Ibrahim. Iki pondok pesantren nang Gresik kono. Raden Rahmatullah Sunan Ampel bangun pondok pesantren di Ampel Bento Surabaya. Lho santrine Kanjeng Sunan Ampel itu mirip santrine Kanjeng Nabi. Wonten santri sing putrane piyambak namine Maulana Maktum Ibrahim yang kemudian menjadi Sunan Bonang. Wonten putrane melih namine Sayyid Qasim yang kemudian menjadi Sunan Derajat. Ono santri niku putra dari ulama terkemuka Maulana Ishaq, namanya putranya itu Raden Paku Sayyid Ainul Yakin yang kemudian menjadi Sunan Giri. Ada santri putra kerajaan Sriwijaya toko Palembang namanya Raden Husain kemudian menjadi Adipati Terung. Wonten santri putra kerajaan Majapahit namanya Raden Hasan garis miring Raden Fatah kemudian menjadi Raja Islam pertama, Sultan kerajaan Islam pertama yang di Demak Bintoro. Bahkan wonten santri sing mantan berandal namanya Raden Syahid jejuluk Berandal Lokojoyo kemudian akhirnya menjadi Sunan Kalijogo. Ini bukti iki wong nakal berandalan kecekel kiai dadi wali julukane Sunan Kalijogo. Lah nek sing nyekel mboten kiai iso-iso dadi Sunan Jogo Kali. Mbok tukang mancing, mbok tukang ngising. Para wali membangun pondok pesantren, akhirnya mencetak kader-kader ulama, mencetak kader-kader kiai untuk disebar di masyarakat, mengajarkan agama Islam yang sukses membawa perubahan agama terbesar di Indonesia sampai masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam. Padahal dulunya banyak yang nggak kenal Tuhan, ateis, ada yang animisme, ada yang dinamisme, ada yang gugon Tuhan, ada yang kejawen, ada yang masih purbo kayun, darmo gandul, gandule kang darmo.
Ada yang kelenek bisa percaya karo Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Pojokan. Mak lampir ini balik berandong wala ali wa sahbi ajmain. Malik Gerendang hampir 90% beragama Islam. Ini sukses besar dakwahnya para wali, dakwahnya para kiai. Kenapa? Loh, strateginya canggih, halus. Jadi dalam berdakwah itu nggak keras, nggak kejam kepada masyarakat, tapi santun, penuh kelembutan, merangkul budaya yang ada, tradisi yang ada, nggak diberantas habis, tapi dengan prinsip mengintili, mengetutkan. Makanya lek orang Sunan Kalijogo digubah dari tembang cah angon, cah angon. Jadi angon masyarakat, ya namanya angon itu kan mengetutkan. Kaya angon wedhus, aku ngomong wedhus kudu karo ngingeti mendhuwur. Boleh ngingeti mengarep apa maneh nyudeng-nyudeng malah viral kok. Iki wong pencet ceramah kok medhus-medhuske wong. Contoh nggih angon wedhus. Misalnya ceramah itu omong sak omong, sikap sak sikap kudu sing hati-hati. Contohnya angon wedhus. Lah apa misalnya kaya angon wedhus tersinggung mesti wong iki. Ra terima ngadeg kabeh wong telu. Wong contoh kok angon wedhus. Lha iki mesti ngetutke manggone nomburine wedhus. Nek mlakune wis bener ya wis tutke. Lah kok nek bandang baru diketaki. Ngono. Angon masyarakat yang ngetutke, lek wis bener tutke, lek kliru getaki. Kliru. Ngono. Nek nang ngarepe wedhus yo ora angon, blantik. Lah mbok gelem ora gelem wedhuse diseret omong ati kata gurune melek ora peduli, seret ae. Mula sampean nek golek pemimpin iki sing angon, aja golek pemimpin sing blantik, nekek gulumu nganti melek-melek. Keplok-keplok padahal yo ora paham ngono. Gayane keplok-keplok. Loh, dan para kiai itu yang berhasil menggelorakan semangat jihad melawan penjajahan. Loh, anggite sampean sopo yang membakar semangat patriotisme perlawanan musuh penjajah kayak para kiai, para ulama di tengah-tengah masyarakat terjun langsung. Ngapunten, waktu itu belum ada tentara, belum ada polisi. Izin Pak Kapolsek, izin Pak Dandramil. Urung ono tentara, urung ono polisi. Kalau saya ngomong salah silakan dikoreksi. Rungokno Pak Kapolsek malah dienggo ae. Aku minta dikoreksi Pak Kapolsek kalau salah nanti. Gitu loh. Nah waktu itu tentara polisi belum ada kok. Komandan-komandannya siapa? Para kiai, pasukannya, ya santri-santrinya itu. Kok dari pondok pesantren? Lah iya memang pendidikan waktu itu hanya di pondok pesantren. Bagi masyarakat biasa, maaf, ada sekolahan, itu pun sekolahan milik Belanda. Yang boleh ikut sekolah di situ hanya anaknya bangsawan. Kalau bukan ningrat, bukan bangsawan, tidak boleh ikut sekolah di situ. Minimal anak wedono. Wedono ini jabatan di bawah bupati, di atas camat. Anaknya camat, kapolsek dan ramel. Rak lebu sekolahnya kono ora keterima, kurang dhuwur jabatan, kurang dhuwur pangkat. Camat itu jabatan apa? Lah terus larinya kemana anak-anak masyarakat? Pendidikannya ke pondok pesantren. Halo? Lah kok kiai yang berhasil mengobarkan semangat perlawanan. Lah masyarakat itu kalau ada apa-apa larinya ke kiai. Mulane ambek kiai do manut. Saiki calon opo wae arep nyalon kae mesti do demek-demek marang kiai. Nek wis dadi yo tinggal. Dia ngomong betul. Iya.
Lho masyarakat yang kenapa ya moro teng kiai, kok kiai iki nggon sambat-sambatan. Anak nakal Mbah Yai nyuwun berkah, anak kula nakal suwuk kiai waras nakale. Mbah Yai nyuwun berkah, utang kula kathah Mbah Yai paringi donga pengen cepet lunas gampang. Wacake ayat kursi ping 1000 tanpa ambekan. Lunas wong-wonge. Mbah Yai bojo kula cerewet banget Mbah Yai nyuwun donga nggo bungkem tangkeme wong wedok. Wacake sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kuwi bungkeman tangkeme kirek. Lha bojo cerewet kok diwacake kuwi padha wae. Mbah Yai utang kula kathah ngono kuwi. Maca surat Waqiah ki watan Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Ping 9 terus ya latif 16.666. Ngono kuwi. Biyen ngono kok Mbah Yai bojo kula niku le ngandhut wis meh setahun kok dereng babarake nyuwun dongane dendang lahir bayine jogoke banyu wudu nggone kolahe santri yo. Jeding sing biasa nggo wudu santri iki ndone kono damoni karo Mbah Yai. Ngono guyake wetenge bojomu. Yor. Lahir suwuk pendogolan. Lungke. Lu nganti tekan saiki jenengan lek enten napa-napa lak merloke kiai ki napa mboten? Ngono duwe gawe mantu nunake arep besanan ngundang kiai kok. Ruwete. Makanya masyarakat ini manut karo kiai, jika kiai ulama yang menggerakkan semangat patriotisme melawan penjajahan. Mayoritas Indonesia kan beragama Islam, ngono lho Bu. Wes, sehingga pondok pesantren dengan pendidikannya yang diajarkan kitab Ta'limul Muta'allim, Hidayatul Hidayah, Sulamul Taufik mampu melahirkan tokoh-tokoh besar, bahkan pelopor dan pendiri republik ini banyak tokoh-tokoh yang alumni dan lulusan pondok pesantren. Tepuk tangan untuk pondok pesantren. Nanti waktu-waktu aku harap ngombe yo isi namu. Lawang sing tokoh-tokoh disuguhi ora wani ngombe, ora wani demok panganan, kuwatir diarani gragas kok. Lah aku arep ngombe yo isi namu. Wes pokoke sak kuat-kuate. Mau isin. Kok gak kudu ngombe. Pun kula mboten ngingeti ngarep jenengan dahar monggo. Monggo Pak Camat, Pak Kapolsek, Pandangamen yang kanggo isin. Ngapa kok seutuh niki? Dan panitiane sing seneng suguhane utuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo mang tingali kae. Pahlawan-pahlawan nasional kae akeh sing produk pondok pesantren. Kata ulamae, kata kiyaine sampai peristiwa 10 November yang kemudian akhirnya diperingati sebagai Hari Pahlawan. Itu sebagai apa namanya ekspresi realisasi ngestoaken dawuhe Mbah Hasyim Asy'ari ketika mengeluarkan fatwa resolusi jihad 22 Oktober 1945 yang kemudian diapresiasi oleh pemerintah sebagai Hari Santri Nasional. Lah kae musuhe tentara sekutu kae. Tentara sekutu ya ora senenggone sirahe sampeyan kuwi utuh kuwi. Gabungan tentara Belanda, Inggris, Amerika, Perancis, senjatane canggih. Tentarane profesional. Lebih lah Indonesia ini rakyat Indonesia, para ulama, para kiai, para santri, masyarakat lebih randuwe senjata canggih hanya bambu runcing. Bambu runcing itu bahasa Inggrisnya the pucuan.
Lho kok iso menang musuh bedil, musuh laras panjang, pistol laras pendek, musuh granat, musuh bom, kok iso menang pucukan, menang pering. Ayo, bahkan kerikil-kerikil cilik kuwi dadi bom. Mergo ditirakati kali para kiai. Waktu kerikil cilik-cilik niku diposoni terus diwacake ayat waradallahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan 'azizan. Sebul kena krikile kuwi kok ana motor tenge tentara sekutu kae terbuat dari baja kae. Meng trimo diantem krikil meledak kuwi motor tenge. Bror. Yang meledak apa ono meledak kok truk meledak. Kae ono jet tempur pesawat tentara sekutu. Meng trimo diantem nganggo krikil teko ngisor jet tempur kuwi. Diantem krikil kuwi terus kowe ora. Yo meledak tapi aku mau ngajak sampean dua mau dong itu dua yo ngono Allahumma sholli ala Muhammad. Malah pimpinane tentara sekutu jenenge Brigadir Jenderal Malabi kae sing mateni sapa? Itu polisi, itu tentara, izin Pak dan Ramil, Pak Kapolsek izin, dan Ramil Rawo kok Pak Kapolsek izin, Pak Tentara izin. Kayak sing mateni kayak dulu tentara, dulu polisi, wong polisi tentara belum ada waktu itu. Sopo sing mateni Jenderal Malabi? Santri. Lho kula ngertos piyambak pas nonton film ini. Ya aku ora menang. Mau filmnya kan ditayangno, film fakta sejarah. Ngono lho. Nah. Mantane Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara ki awal-awal kemerdekaan nate sowan teng Bung Karno. Presiden pertama kayak di suwuni pertimbangan. Apa saran Bapak sebagai Bapak Pendidikan Nasional untuk generasi Indonesia ke depan? Usulannya Ki Hajar Dewantara, wahai Paduka Presiden yang mulia, jangan pernah menomorduakan madrasah-madrasah, jangan menganaktirikan apalagi meninggalkan pondok-pondok pesantren. Karena cikal bakal berdirinya republik ini adalah dari pondok pesantren dengan kiai dan santri-santrinya. Mangkane lek ana pejabat sapa wae. Kapan ora gelem apik karo pondok pesantren, biasane kuwalat. Ora usah ngomongke ra selamat ra selamat. Wong aku tak luske biasane kuwalat. Biasa. Pondok pesantren yang melahirkan kemerdekaan, kemerdekaan melahirkan sekolahan. Mergo merdeka akhirnya ono sekolahan, mulai tingkat dasar sampai mulai tingkat pos PAUD, playgroup, perguruan tinggi. Umpama orang merdeka kan orang sekolahan. Makanya lihat diurut sekolahan sampai perguruan tinggi kayak putune pondok pesantren. Ya ngapunten wong iki ngajine nang pondok pesantren, berarti aku leh ngegul-ngegul ke pondok pesantren ya lumrah kok. Ya memang bahasanya besar kok banyak yang tidak tertulis dalam sejarah. Mergo prinsip para kiai itu ikhlas, ora kudu ditulis, enggak harus ditampak-tampakkan jasanya. Yang penting manfaat untuk umat, manfaat untuk bangsa Indonesia, manfaat untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ora usah dibayari rapopo. Rasa damplop. Lah nek saiki bayaran niku penting napa mboten? Penting. Kira-kira dadi Kapolsek mboten dibayari purun napa mboten?
dadi camat mboten enten bayarane purun napa mboten? Jadi kiai. Kok ngomong dadi kiai? Lu kenapa yang disorot hanya kiai? Kiai ya perlu ada. Ikhlas. Nanti kiai bayarannya luwih gede timbangane camat. Lu jasane luwih gede kok kiai timbang camat. Ayo adu-adunan jasa. Umpamane, ngoten lho. Ini hukum sosial kowe sampeyan ora usah kate aneh-aneh. Ngoten lho. Ini do terus. Nah, ngapunten sangat saestu ngapunten tanpa mengurangi rasa hormat saya, bukan berarti saya terus menganggap wis pondok pesantren itu suci api tok. Nggih mboten, tetep ada Kesalahan. eleknya. Wong barang api iki mesti ana nilai eleke, barang elek mesti ana nilai apike. Ngono lho, Bu. Di setiap kebaikan pasti ada sisi buruknya, di setiap keburukan pasti ada sisi baiknya. Sebagaimana sebaik-baiknya orang yang pasti punya kejelekan, sejelek-jeleknya orang pasti punya kebaikan. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Oh. Ini yang kata-kata ini ora gampang. Mulane kembali ini ora iso. Nah, kalau pondok pesantren Hidayatul Muttaqin ini butuh biaya. Untuk pendidikan ini butuh biaya. Langkung-langkung Gus-Guse Tasik Timur masih muda, sudah ditinggal wafat oleh abahnya. Ini tantangan yang luar biasa, Gus. Warisannya abang ini jenengan kedasaken ngelestarekaken. Berat tantangannya. Ketoke ora pakai duit. Mosok duitnya akeh kok gayane ngene iki. Dan ini butuh kerjasama dari semua pihak. Tolong para pengusaha, orang-orang yang dikaruniai Allah rezeki berlimpah, rezeki banyak. Kalau ada pondok-pondok pesantren seperti ini, didukung, dibantu, di backup. Itu lahan perjuangannya penjenengan. Walaupun penjenengan enggak buatan derek mulang ngaji, tapi penjenengan itu ganjaran padha karo ganjarane sing mulang ngaji. Man jahaza faqad ghaza. Siapa yang ikut membekali orang yang mau berangkat berperang, maka dia dapat pahala seperti yang ikut berperang. Sapa wonge nyangoni wong sing budal perang, najan dheweke ora melu perang, entuk ganjaran padha karo ganjarane sing perang. Sapa wonge nyangoni lampun lemper lho. Yo entuk ganjaran padha karo ganjarane dadi jenengan ngapunten, jenengan nyangoni guru-guru TPQ, guru-guru ngaji sing mulang teng gene TPQ madrasah dunia sing tanpa bayaran iki lho Bu. Lho jenengan nyangoni beliau-beliau. Najan jenengan mboten derek mulang, jenengan untuk ganjaran padha karo ganjarane mulang ngaji teng TPQ. Lho ra penak to. Muga-muga Pak Camat kepireng. No. Nah, enten proposal Pak Camat saking Guse, Gus Abi, Pak Camat mau tanda tangan iki proposal anggaran kangge nambah gedung asrama soalnya santrine tambah pun overload mboten muat kamare sesek-sesekan. Terus ini tanda tangan heret-heret stempel cetok terus ngono ae Pak Camat. Bantu duit yo abot. Bantu mempermudah proposal. Ngomong Pak Lurah, ini Pak Lurah. Pak Lurah, pondok-pondok pesantren ngeten niki mumpung jenengan masih menjabat sebagai khalifah fil ardi dan sebagai kepala desa Pilang Wetan. Nanti kalau sudah Israel datang menjemput, sudah habis kesempatan jenengan untuk ikut berjuang di pondok pesantren ini. Betul. Ngono, Mas. Nah, saat ini monggo
ada kesempatan bagi panjenengan untuk ikut berkontribusi membantu pondok pesantren Hidayatul Muhtadiin. Adik-adik panitia, monggo persiapan sayang. Ayo mohon grup hadrah, grup sholawat SPW setengah tua, grup sholawat senior keren sampai subuh terus sholawatan ya, terus aja sampai kalah karo sing nem-nem, tak dukung terus. Seneng aku ana grup sholawat ini pertabuhan itu generasi sepuh kali generasi nem, sehingga sholawatan nggak sampai hilang, sholawatan terus. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo adik-adik jalan ya. Kalau ada yang naik ke panggung satu adik-adik, jadi yang di panggung itu juga ditarik infak. Bukan orang usah diuntal-untal ayo sing ditarik infak boten namung sing ten ngandhap mawon. Ayo jalan kabeh. Abang dari dhewe. Ayo Allahumma sholli ala Muhammad. Biasa ibu. Biasanya ngono. Biasanya gini ngono. Ayo, monggo.
Allahumma sholli ala Muhammad